Ya baik semuanya, udah ada di Zoom ya semuanya ya. Sekarang materi kita tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya Bapak mau mengingatkan kalau pembelajaran hari ini itu sangat penting karena selaku warga negara Indonesia yang baik kita harus bertanggung jawab melestarikan dan membudayakan apa yang ada dimiliki oleh negara kita. Baik, ini PowerPoint-nya tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Nah, ini profil Bapak, Doji Mas Arianto, guru PPKN dari SMA 1. Berarti Bapak sesuai yang ngajarnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari wawasan Nusantara. Yang pertama, membangun nilai-nilai menghargai dan peduli pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Yang kedua, menganalisis hakikat. Yang ketiganya, menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang pentingnya wawasan Nusantara. Yang pertama, definisinya. Nah, definisi wawasan Nusantara itu menurut TAP MPR tahun 1999 mengemukakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, secara etimologis, wawasan itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya wawas atau pandangan, tinjauan, penglihatan indera. Nah, Nusantaranya itu dibagi menjadi dua, antara Nusa dan Antara. Nusa artinya kesatuan kepulauan, Antara artinya letak antara dua unsur. Jadi, wawasan Nusantara yaitu cara pandang kesatuan kepulauan dari dua benua. Berhubung peta Indonesia kita diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga samudra dan Hindia Pasifik. Nah, selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita bangsa yang sangat beragam ya, budaya dan suku bangsa. Maka dengan itu seperti Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, sekarang apa yang kalian tahu dari negara kita? Seperti kalian tahu tempat di mana kalian tinggal. Nah, di sini Bapak menunjukkan peta Indonesia. Kalian bisa tahu di mana letak kalian tinggal. Di Jawa Barat, apa di Papua, atau di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku. Nah, kalian tahu nggak sih berapa penduduk Indonesia yang pada tahun 2021 ini? Menurut Kementerian Dalam Negeri, ada 271 jiwa, 349.889 jiwa penduduk Indonesia yang masih hidup. Entah ya, pada hari ini kalau misalkan ada yang melahirkan atau ada kematian, itu akan menjadi satu perhitungan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara dikerucutkan menjadi tiga yang utama. Yang pertama ada kepentingan, keadilan, dan kejujuran. Kenapa sih Pak? Yang pertama itu kepentingan. Nah, ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik. Terutama walaupun kita sekarang sudah merdeka, secara fisik memang kita sudah tidak dijajah. Nah, namun kepentingan bersama itu untuk melestarikan, menjaga secara non-fisik. Nah, yang kedua ada keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil. Nah, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang baik tidak dapat mendiskriminasikan seseorang dari kelompok, ras, agama, ataupun yang lain. Nah, yang terakhir itu ada kejujuran. Nah, kenapa sih kita harus jujur? Karena keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sosial media serta ketentuan yang benar biarpun realita dan ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Jadi sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus berkata dengan baik dan bijak dalam sosial media,
ya, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang tidak baik gitu ya. Walaupun dalam bahasa daerah kita memiliki tingkatan, ada yang baik, ada yang kasar. Nah, selanjutnya, Pak, tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua, yaitu tentang dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, dalam negerinya itu kita harus tahu sebagai warga negara, ketahanan nasional kondisi bangsa kita seperti apa. Terhindar dari ancaman, gangguan, dan hambatan. Walaupun kita sudah merdeka dari penjajah, tetap kita harus menjaga, melestarikan apa yang kita miliki, apa yang harus kita kenalkan kepada dunia luar, seperti budaya, makanan, ataupun bahasa. Nah, tujuan untuk dunia luarnya itu mengenalkan Indonesia mewujudkan ketertiban dalam perdamaian dunia. Indonesia bekerja sama dengan negara lain, ya tentu. Dengan Jepang, seperti pertukaran pelajar, ya sangat banyak sekali kita bekerja sama dengan negara orang. Nah, selain mengenalkan Indonesia juga kita harus mengenalkan budaya yang apa yang kita miliki, seperti bahasa kita seperti apa, seperti sikap kita terhadap masyarakat lain seperti apa, ya. Nah, di sini ada aspek Trigata dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Apa sih Trigata dan Pancagatra? Ada yang tahu apa enggak? Baik, aspek Trigatra yaitu aspek yang melekat pada negara seperti letak geografis, sumber kekayaan, alam, dan demografis. Jadi pasti ya, aspek Trigata itu aspek pasti yang dimiliki oleh suatu negara. Aspeknya bersifat statis dan tidak berhubungan dengan tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Jadi, ketika negara itu sudah merdeka, maka tidak dapat diganggu secara fisik ya. Secara non fisik masih bisa terganggu. Nah, aspek Pancagatra itu adalah aspek yang melekat pada kehidupan sosial. Contohnya, negara kita memiliki ideologi apa, politiknya apa, ekonominya apa, dan sosial budayanya seperti apa, pertanamannya, dan keamanannya. Aspek Pancagatra juga disebut aspek sosial, aspek yang bersifat dinamis, dan selalu berhadapan dengan HTAG. Nah, sampai sini, apakah kalian sudah mengerti tentang apa itu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia? Bapak harap kalian mengerti dan memperhatikan secara seksama agar pada saat evaluasi ataupun pemberian soal kalian tidak searching ataupun nyontek pada teman yang lain. Nah, baik. Jadi setelah pembelajaran atas materi Bapak, dapat ditarik kesimpulan kalau bahwa wawasan Nusantara dalam konteks NKRI itu sangat penting ya. Dengan dua tujuan, secara dalam negeri dan juga luar negeri, kita harus melestarikan, membudayakan, dan memperkenalkan wawasan Nusantara yang kita miliki di Indonesia. Terutama untuk luar negeri, kita harus memberikan citra baik terhadap ramah tamah, sikap, dan juga sifat yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk itu materinya Bapak cukupkan sampai di sini ya. Nah, untuk materi dan juga tugas-tugas yang Bapak kirimkan sudah ada di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa kumpulkan di situ. Due date-nya itu 1 kali 24 jam. 24 jam. Jadi kalau misalkan yang ngirim telat 1 kali 24 jam, Bapak akan tidak hadirkan dalam pengumpulan tugas. Semoga kalian sudah paham semua. Ya, untuk materi selanjutnya semoga kalian mempersiapkan seperti hari-hari ini. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.